Selamat malam, pagi, dan sore. Hari ini saya ingin memaparkan mengenai penelitian yang didanai oleh Kemenristek-Dikti untuk skema penelitian dasar dengan saya, Nico Alexander, beserta dengan anggota saya, Sylvie Christina dan Fanny Anggraini, yang merupakan dosen dari Trisakti School of Management. Penelitian kami di sini berjudul Greenwashing, Kecurangan, Non-Laporan Keuangan, dan Motivasi Kecurangan. Adapun outline pemaparannya dimulai dari latar belakang, tujuan penelitian, kebaruan penelitian, dan hasil penelitian. Untuk latar belakang, keputusan investasi kini didasarkan tidak hanya pada informasi keuangan, tapi juga didasarkan pada informasi non-keuangan. Non-keuangan di sini apa? Non-keuangan di sini adalah bagaimana perusahaan menginformasikan kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan sosial. Tentunya ketika perusahaan itu peduli dengan lingkungan dan sosial, menjadi salah satu alasan mengapa investor akan melakukan proses investasi di dalam perusahaan. Namun, sama halnya dengan informasi keuangan, informasi non-keuangan ini pun juga dapat dimanipulasi. Dengan cara seperti apa? Dengan cara melakukan yang namanya greenwashing. Greenwashing merupakan tindakan kecurangan dengan melebih-lebihkan semua hal yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan menambahkan citra baik perusahaan. Walaupun pada kenyataannya perusahaan sebenarnya tidak melakukan kegiatan yang sebenarnya diungkapkan di dalam laporan tersebut. Dan dalam penelitian ini lebih membahas kenapa greenwashing ini bisa terjadi. Karena greenwashing ini merupakan bagian dari fraud atau kecurangan, maka dalam penelitian ini menggunakan segitiga atau triangle fraud yang biasanya digunakan dalam proses penelitian terkait dengan fraud. Ada 3 faktor yang mempengaruhi fraud. Pertama adalah rasionalisasi, kedua adalah opportunity, ketiga adalah pressure. Nah, semua ketiga faktor ini akan saya kaitkan terkait dengan greenwashing. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama adalah apakah tekanan yang diukur berdasarkan stabilitas keuangan berpengaruh terhadap greenwashing. Yang kedua, apakah tekanan yang diukur berdasarkan tekanan eksternal berpengaruh terhadap greenwashing. Apakah kesempatan berpengaruh terhadap greenwashing. Yang keempat, apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap greenwashing. Kebaruan penelitian ini adalah lebih ke arah pengukuran fraud yang selama ini menggunakan